Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Minggu ini kita memasuki ibadah minggu online. Sebelum kita memulai ibadah ini, terlebih dahulu kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Kita berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita berkumpul untuk memuji dan memuliakan Tuhan kita pada acara minggu pertama setelah Trinitatis. Trinitatis artinya ketritunggalan Allah. Dialah Allah yang telah menjadikan langit dan bumi serta dengan isinya. Kami memuji Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang telah menciptakan dunia ini dan isinya. Melalui topik minggu hari ini, kita diajak untuk menjauhkan ketamakan. Karena firman Tuhan berkata, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Tuhanlah yang menjadi sumber kehidupan kita. Dengan demikian, marilah kita selalu mencari harta kekayaan yang datang dari Allah Tuhan kita. Kami memuji Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang telah menciptakan dunia ini dan isinya. Dengan demikian, marilah kita memasuki persekutuan kita melalui ibadah minggu ini. Bersorak-sorailah memuji Tuhan kita, bernyanyilah baginya. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 559 ayat 1 sampai 2. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami telah berhimpun di tempat ini pada hari yang Engkau kuduskan ini. Bukalah telinga dan hati kami
supaya kami dengan sukacita mendengarkan firman-Mu yang kudus, dan agar kami memelihara dan menghayati di dalam hati kami, serta penuh pengharapan berdoa kepadamu. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Terimalah kami ke dalam hidup yang kekal, di mana kami akan memuji Engkau di dalam Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 20 ayat 1 sampai 2. Yang menjadi hukum Taurat Tuhan bagi kita tertulis dalam Amsal 20 ayat 13. Janganlah menyukai tidur supaya engkau tidak jatuh miskin. Bukalah matamu dan engkau akan makan sampai kenyang. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 165 ayat 1 dan 2. Doa permohonan dan janji Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali, serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus penghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami, agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami ini, ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya Tuhan Allah kami, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah kami, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Engkau tahu segalanya yang sedang terjadi pada kami akibat pandemi COVID-19 yang terjadi di dunia ini. Banyak dari saudara-saudara kami yang telah menjadi miskin karena harus kehilangan pekerjaan
dan mata pencaharian. Ya Tuhan, jauhkanlah kami dari segala ketamakan, tetapi ajarlah kami untuk saling berbagi kepada sesama kami di dunia ini. Ya Tuhan Allah kami, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, jauhkanlah kami dari segala ketamakan. Ya Tuhan Allah kami, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, akibat pandemi COVID-19, dengan terpaksa kami harus selalu berlomba dan bersaing untuk mencari kekayaan dan materi di dunia ini. Akibat persaingan tersebut, akhirnya ada di antara kami yang tidak punya waktu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu setiap hari. Harta duniawi sudah menjadi tujuan yang utama bagi kami, karena kami menduga bahwa itulah yang menjadi sumber kehidupan kami. Ternyata semuanya akan sia-sia apabila kami tidak mencari kekayaan di dalam kerajaan-Mu. Ya Tuhan Allah kami, ajar kami untuk menjauhkan segala ketamakan dan tuntunlah kami untuk mencari kekayaan dalam kerajaan-Mu. Ya Tuhan Allah kami, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, jauhkanlah kami dari segala ketamakan. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Berdayakan diriku ya Tuhanku, memancarkan keindahan rahmat-Mu. Oleh Roh Kudus-Mu, nyatalah rahmat-Mu, dari hatiku terpancar rahmat-Mu. Janji Tuhan akan keampunan dosa kita. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Amin. Kor Deborah.
Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP 690 ayat 1 dan 3. Firman Tuhan yang menjadi epistel pada minggu pertama setelah Trinitatis pada hari ini tertulis dalam Amsal 22 pasal 22 sampai 29. Janganlah merampasi orang lemah karena ia lemah, dan janganlah menginjak-injak orang yang berkesusahan di pintu gerbang. Sebab Tuhan membela perkara mereka dan mengambil nyawa orang yang merampasi mereka. Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar, jangan bergaul dengan seorang pemarah. Supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Jangan engkau termasuk orang yang membuat persetujuan dan yang menjadi penanggung hutang. Mengapa orang akan mengambil tempat tidurmu dari bawahmu, bila engkau tidak mempunyai apa-apa untuk membayar kembali? Jangan engkau memindahkan batas tanah yang lama, yang ditetapkan oleh nenek moyangmu. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 724
ayat 1 dan 4. Marilah kita bersama-sama mengaku iman percaya kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 716 ayat 1 sampai 2. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, kiranya
memelihara hati dan pikiranmu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita, firman Tuhan yang menyapa kita, yang menjadi khotbah pada ibadah kita pada hari Minggu ini, diambil dari Injil Lukas pasal yang ke-12, dimulai dari ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-21. Lukas 12 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-21, firman Tuhan akan kami bacakan buat kita. Orang kaya yang bodoh. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, "Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku." Lalu katanya, "Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah." Tetapi firman Allah kepadanya, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah." Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, selamat hari Minggu buat kita semua. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau saat ini kita masih diberi kesempatan untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Walau kita sudah pasti menunggu kapankah kita akan beribadah di gereja, kapankah kita akan bersama-sama dengan teman-teman kita, saudara-saudara kita yang biasanya beribadah bersama kita. Tetapi akibat pandemi COVID-19 ini, Bapak Ibu, sampai hari ini kita belum bisa beribadah karena kita menjaga penularan virus corona ini. Kita juga mengantisipasi kesehatan kita. Walau sebenarnya saat ini sudah ada new normal diberikan oleh pemerintah, tapi melihat situasi dan kondisi kita belum dapat melakukan ibadah itu.
Mari kita semakin berdoa kepada Tuhan, mudah-mudahan minggu depan atau katakan awal bulan Juli nanti kita sudah dapat beribadah. Banyak orang yang sudah gelisah, banyak orang yang sudah menangis, menderita, bahkan kehilangan nyawa akibat dari virus corona ini. Banyak orang yang sudah kehilangan pekerjaan. Banyak orang yang susah saat ini. Kita juga pasti terdampak akibat pandemi ini. Sepertinya tidak ada orang yang mengatakan bahwa dia tidak terdampak. Paling sedikit dia tidak bebas. Apalagi untuk masalah sosial ekonomi, hampir rata-rata orang mengatakan dia terkena pandemi ini. Bisa saja penghasilan semakin berkurang, tetapi kebutuhan semakin bertambah. Pergerakan kurang leluasa, kecurigaan satu sama lain bisa terjadi karena kita takut tertular COVID itu. Hanya saja Bapak Ibu, sebagai orang yang beriman, ada hal yang patut kita syukuri. Kita masih dalam lindungan Tuhan. Penderitaan kita mungkin tidak separah penderitaan yang lain. Hanya saja Bapak Ibu, tidak ada hal yang bisa kita kedepankan mengatakan bahwa itu adalah kehebatan kita. Semua itu hanya karena kebaikan Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara, banyak orang yang mengatakan bahwa hidup ini adalah kompetisi. Siapa yang cepat, dia dapat. Siapa yang lambat, dia akan tiarap. Semua orang berlomba-lomba untuk mencapai yang namanya sukses. Semua orang berusaha agar hidupnya lebih bagus. Bapak Ibu masih segar dalam ingatan kita khotbah kita pada hari Minggu yang lalu pada Kejadian 1 ayat 26 sampai dengan ayat 31, bagaimana Allah menciptakan dunia, menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Allah, malah memberikan mandat untuk berkuasa. Berangkat dari situ Bapak Ibu, kita bergerak, berjalan bahkan berlari di dalam kehidupan ini, mencari kesempatan demi kesempatan yang diberikan oleh Tuhan. Tujuannya agar hidup kita semakin lebih baik. Agar hidup kita semakin lebih mudah. Orang tua bekerja keras supaya anaknya jauh lebih bagus dari dia. Dan orang tua berharap agar anaknya juga dapat lebih bagus dari dia dengan cara belajar dan berusaha. Tidak ada satu orang pun orang tua yang menginginkan anaknya menjadi bodoh, bahkan lebih miskin dari dia. Kita berlari dalam kompetisi ini, apalagi saat ini perkembangan zaman ini menuntut kita untuk selalu siap siaga, siap sedia, berusaha memanfaatkan waktu yang diberikan Tuhan, memanfaatkan setiap celah kesempatan yang diberikan oleh Tuhan, karena di sana tidak ada kesalahan, tidak ada dosa di sana, karena Tuhan yang telah memberkati kita, Tuhan yang memberikan kesehatan kepada kita, Tuhan yang memberikan pekerjaan kepada kita. Di sanalah pintu sukses itu diberikan oleh Tuhan. Akamanga kainang saya taingok do falsafa ni halak Batak, ikonadong hagabeon, ikonadong hasangapon, ikonadong hamoraon. Natuluon saya taadu don. Molodung marasohotan bawa dohot buru-buru, tangyang nana perjolo asa dipasu-pasu Tuhan, asa dapotan hagabeon. Dungi merdalan partikian
saya dipakai partikian asalam tumamoray wana. Dunging dung dapo naing manian marsangat. Hamoraon hasangapon hagabeon sasitong atong dodang-adong nasala di si. Asal ma dilului siadalan nasitong. Memanfaatkan waktu, berusaha dan berusaha untuk mencari dan mengumpulkan yang namanya uang. Di mana-mana tidak lagi tabu membicarakan itu, di gereja sendiri pun. Karena dunia ini sudah mensahkan bahwa uang itu adalah alat tukar yang sah. Bahkan anak muda mengatakan uang memang tidak dibawa mati, tetapi tidak punya uang serasa mau mati. Karena memang seolah-olah kita tidak bisa bergerak kalau tanpa itu. Hanya saja Tuhan mengingatkan kita untuk tidak terlalu bergantung kepada hal materi itu. Molo halak Batak medok akamanga kainang Pak Nimanuk akarengreng merara rumata mengida hepeng. Hola boy danak makatai anggo panadayot tu hepeng tormorado. Na tua-tua naing modding bodo di bedahon harga 100.000 dohok 50.000. Dohok 10.000 apalagi tu pecahan terkecil. Ala rekod doi. Dan kita harus akui Bapak Ibu, uang itu magnetnya luar biasa. Semua orang suka kepadanya. Tapi kita harus ingat, Paulus katakan dalam 1 Timotius 6 ayat 10, akar dari segala kejahatan adalah cinta akan uang. Paulus bukan mengatakan uang tidak perlu, tetapi kata kunci di sana ada kata cinta akan uang. Bahasa Batakna roha na holongan. Roha na holongan tu hebeng. Boido holong roha tu hebeng alai dang holongan. Alana kamanga kainang moloso holong roha tu hebeng boido di paswasaihon. Dapo na 10.000 pengeluaran 15.000. Angguetong asalay. Ikon holong do roha tu nasinari. Alai dang gabe tergantung ngoluni batu si dang holongan. Kata bahasa Indonesia yang dipergunakan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, cinta akan uang. Itu adalah akar dari segala kejahatan. Bapak Ibu, saudara-saudara, sejenak kalau kita mendengarkan tadi judul perikop ini, dikatakan adalah orang kaya yang bodoh. Kita harus jelas lebih tahu Bapak Ibu, tidak ada yang salah bagi orang kaya. Tidak ada dosa bagi orang yang sudah dikategorikan kaya. Hanya saja kita juga harus mengakui banyak orang yang sudah banyak uangnya, banyak hartanya, tetapi dia tidak mau dikategorikan kaya. Banyak orang yang sudah uangnya banyak, depositonya mungkin sudah banyak, tetapi tetap juga berusaha, berlomba, mencari, bahkan tidak mengindahkan waktu dalam kehidupannya hanya untuk mengumpulkan dan mengumpulkan. Orang kaya yang bodoh, siapakah dia? Firman Tuhan pada hari ini akan membantu kita. Apakah kita masuk dalam kategori orang kaya yang bodoh atau orang kaya yang berhikmat? Atau sebaliknya, orang miskin yang bodoh atau orang miskin yang berhikmat? Karena kita juga harus tahu, banyak juga orang miskin yang bodoh. Bukan hanya orang kaya yang bodoh yang ada. Tetapi Tuhan yang inginkan adalah orang kaya yang berhikmat dan juga orang miskin yang berhikmat. Bapak Ibu saudara-saudara, pengajaran Tuhan Yesus sudah tersebar di mana-mana. Orang sudah mengkategorikan bahwa dia adalah hakim yang benar. Itu sebabnya ketika Tuhan Yesus menyampaikan pengajarannya dan melintas dalam sebuah daerah, ada seorang yang mengatakan dan meminta
seolah-olah meminta keadilan kepada Yesus. Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku. Berbagi warisan. Sebenarnya itunya kata kunci yang mau disampaikan orang itu. Dia mau Yesus campur tangan dalam hal hubungannya dengan saudaranya, dalam hal pembagian warisan. Yesus tahu dalam hatinya. Apa yang dipikirkan orang itu, Yesus tahu sebenarnya. Yesus sudah tahu bahwa memang dia adalah berangkat dari ketamakannya. Dia juga ingin memperoleh lebih banyak dari saudaranya. Itu sebabnya Yesus katakan, saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu? Yesus tidak serta-merta menjebak, mengatakan bahwa dia adalah orang yang tamak. Yesus juga tidak mau ikut terlibat dalam hal pencampuran, pembagian harta warisan mereka. Alayak kamangak kainang, kalau ingot nalah bata do itu sudi, melodong persoalan ni keluarga, apalagi pembagian niak kewarisanon, ya alak batak sahat tunuai ngoni, molo sumanguli benatorasna, sidok hata perpudi di pembagian niak kewarisan ikut tulang nado. Molodung idok tulangna, dangadong boy mangose. Molodung sahat tu si, ido hakim tertinggi nih alak batak. Nang penuaing dang apalah sesudi bemadak beni, ala ngadong pengadilan. Alai molodong do pena mangingoti, hola idok tulangna oddoinna. Koni do ulah hononna. Bapak Ibu saudara-saudara, Yesus mau meluruskan cara berpikir orang tadi. Sekali lagi karena Yesus tahu apa yang ada di dalam benaknya. Tidak lebih daripada ketamakan, kerakusan akan harta warisan itu. Itu sebabnya Yesus mengajari dia, Yesus mau merubah mindsetnya, merubah cara berpikirnya lewat sebuah perumpamaan. Perumpamaan ini tidak begitu sulit untuk dimengerti. Yesus katakan ada orang kaya yang hasil pertaniannya berlimpah, hasil kebunnya berlimpah-limpah. Hanya saja dia masuk dalam kategori orang yang kaya yang tamak, yang tidak mau berbagi. Hasil pertaniannya selalu berlimpah dan berlimpah, sehingga dia berpikir, kemanakah aku akan buat ini? Tu dia do, si panoku aka artakon, parbueni nahulaon. Itu sebabnya dia mengambil inisiatif membangun dan memperbesar lumbung-lumbungnya. Setiap hasil panen yang ada, penambahan harta yang ada, lalu dia timbun dalam lumbung-lumbung itu. Dan berharap apa yang dia punya bisa membebaskan dia, bisa melindungi dia. Seolah-olah istilah sekarang Bapak Ibu, itulah asuransi yang paling utama bagi dia. Tetapi dia simpan dalam lumbung itu. Dari perilakunya itu Bapak Ibu kita sudah dapat menebak bahwa dia adalah orang yang pelit. Dia adalah orang yang tamak. Dia adalah kategori orang yang tidak mau berbagi. Sehingga dia asik dengan dirinya sendiri. Apa yang dia punya dia timbun, dia timbun, dia timbun. Dia pikir apa yang dia punya bisa menyelamatkan hidupnya. Lalu pada akhir perumpamaan itu Bapak Ibu, Tuhan Yesus mengatakan, lalu firman Tuhan mengatakan, pada malam ini nyawamu akan saya ambil. Ikon tos dohosam borginon. Pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Bapak Ibu dari dulu sampai sekarang, keluarga yang kemalangan,
yang anggota keluarganya meninggal tidak akan pernah memberikan berlian untuk dibawanya. Tidak akan pernah ada keluarga yang menyelipkan uang untuk mayat. Paling dia akan memanggilkan salon orang mati yang harganya mungkin saat ini paling 500 sampai 1 juta. Itu aja. Dan peti matinya juga masih dalam kisaran 5 juta, paling mahal 10 juta. Hanya itu aja. Dan tidak sebanding dengan apa yang dia punya. Lalu untuk siapa itu? Untuk siapa itu? Apalagi dalam kehidupannya dia tidak pernah menikmati apa yang dia punya. Sehingga semua akan menjadi sia-sia. Jangan-jangan dia punya anak, harta itu akan menjadi sumber perpecahan, sumber pertengkaran satu sama lain. Itulah yang dikategorikan oleh Tuhan Yesus dalam khotbah kita pada hari ini, Bapak Ibu, kategori orang kaya yang bodoh. Yang tidak pernah mau menikmati apa yang dia punya, yang tidak pernah dia mau berbagi tentang apa yang dia punya. Dalam Injil Matius pasal 16 ayat 26, Tuhan Yesus mengatakan, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia ini tetapi kehilangan nyawanya? Tidak ada artinya. Dangadong lapatanna kamangak kainang satonga tangerangona punata molo mati dotod dita. Molo lau hita tading doi saluhutna. Paling akhirnya banyak orang yang menjenguk, melihat kita, melayat kita, bahwa ada para mati ini namorai. Hanya itu aja. Dan kaya miskin palang hitam dari gereja sama saja, tidak berbeda-beda. Mau berapa banyak sumbangannya ke gereja, mau berapa banyak, mau tidak ada, tetap juga anggarannya sama. Orang kaya yang bodoh, yang tidak pernah menikmati hidupnya selama dia hidup, tidak ada yang bisa dia bawa. 1 Timotius 6 ayat 7 Paulus mengatakan, kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia ini, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Dangadong tabuat tubuh tutong-tongan di portibion, jalamolo borhak pehita, dangadong nabui tabuan. Karena itu, Bapak Ibu, selagi kita masih diberikan waktu, sekali lagi kami harus katakan, bisa berusaha. Bisa berkompetisi di tengah-tengah kehidupan ini. Pergunakan waktu yang ada. Berusaha dan berusaha. Kumpulkan tetapi nikmati. Kalau orang kaya yang bodoh ini Bapak Ibu, jangankan memberi, mungkin makan saja dia berhitung-berhitung. Karena saking habis waktunya untuk mencari dan mencari, untuk makan saja pun dia tidak sempat. Anthony de Mello pernah mengatakan, dia menggambarkan bahwa orang seperti itu adalah ibarat orang botak yang memakai sisir, yang tidak ada rambutnya tetapi bersisir. Entah apa yang dinikmati. Rambutnya tidak ada tetapi selalu pakai sisir, apa yang disisir kita tidak tahu. Orang yang tidak pernah menikmati apa yang dia punya, dikategorikan adalah orang yang seperti itu. Jangankan berbagi, dia hanya mau menyimpan dan menyimpan dan menyimpan. Itu adalah kategori orang yang bodoh. Orang kaya yang bodoh, orang kaya yang tamak. Karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bersyukurlah kalau kita saat ini belum masuk dalam kategori orang kaya yang bodoh. Kita adalah orang yang berhikmat. Kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Karena itu, belajarlah untuk menjauhkan ketamakan. Dan kita harus ingat, harta, kuasa, ilmu pengetahuan itu hanya sebagai sarana. Biarlah itu ada.
Kita syukuri itu kalau ada dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa menikmati kehidupan ini. Tetapi bukan itu yang utama. Dan bahkan jangan terlalu menekan hidupmu. Hemat oke, tetapi tamak jangan. Hemat itu bagus, tetapi jangan terlalu pelitlah dalam kehidupan ini. Nikmati saja selagi itu masih ada. Tetapi jangan bergantung hanya kepada harta yang diberikan Tuhan kepadamu. Hidup yang utama adalah bergantung hanya pada Allah. Kita diajari berhemat agar kita mempunyai dana cadangan. Kalau terjadi seperti corona ini, kita tidak terlalu mengeluh karena mungkin kita punya deposito, kita punya tabungan. Tapi ingat saudara-saudara, dana cadangan boleh, tetapi nyawa cadangan tidak bisa dibeli. Kalau Tuhan sudah memanggil, saat itu juga kita akan berangkat. Kaya atau miskin kita, hanya Tuhan yang bisa menentukan itu. Karena itu, beberapa pesan moral yang kita dapat dari khotbah kita pada hari ini. Yesus mengingatkan kita, mari menikmati, mensyukuri apa yang diberikan Tuhan kepada kita. Berusahalah untuk menyimpan, tetapi berusaha jugalah untuk berbagi. Karena di sanalah letaknya kita menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Jangan tamak. Jangan egois. Jangan terlalu habis waktumu untuk mengejar apa yang ada di dunia ini tanpa pernah kamu nikmati. Sekali lagi Anthony de Mello juga pernah mengatakan, seorang yang mencari harta ini adalah ibarat minum air laut. Semakin diminum, semakin haus. Karena tidak akan pernah lepas kelegaan kita, haus kita ketika kita minum air garam. Air garam itu menyebabkan kita haus. Itulah diibaratkan. Orang yang sudah cinta kepada harta, dia ibarat minum air laut yang semakin diminum, semakin haus. Mari nikmati segala pemberian Tuhan. Bergantunglah hanya kepadanya. Tuhan itu lebih tahu mengaturkan apa yang terbaik dalam kehidupan kita. Syukuri segala berkat Tuhan, nikmati dan mengucap syukur kepada Tuhan atas segala yang diberikan Tuhan, dan berbagilah atas apa yang telah kita terima. Jangan tamak. Bahkan dari epistel kita pada minggu ini mengajak kita untuk tidak merampas milik orang lain, untuk tidak mempermiskin orang yang miskin. Jangan perkaya dirimu dengan mengambil harta milik orang-orang yang miskin. Tetapi berusahalah untuk berbagi. Tampillah menjadi orang-orang yang bijak, orang-orang kaya yang berhikmat dengan mensyukuri berkat Tuhan dan mau berbagi kepada saudara-saudara kita yang membutuhkannya. Apalagi saat-saat pandemi 19 ini. Tugas kita memang yang utama adalah mendoakan. Tetapi ketika kita merasakan berkat Tuhan itu ada pada kita, bukalah hatimu. Buka juga dengan apa yang ada padamu, berbagi dan berbagilah. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat sapaan firman-Mu yang telah kami dengar pada ibadah kami pada hari Minggu ini. Firman-Mu mengingatkan kami Tuhan agar kami tidak menjadi orang yang bodoh, orang yang tamak, orang yang congkak dalam kehidupan ini. Tetapi biarlah kami Tuhan menjadi orang-orang yang berhikmat, yang mensyukuri segala pemberian Tuhan, menikmati berkat Tuhan, dan juga mau berbagi kepada orang-orang yang patut kami bantu.
Sungguh banyak berkat Tuhan yang dapat kami peroleh dalam kehidupan kami sehari-hari. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, Tuhan juga masih memberkati kami. Walau kadang hidup kami seolah-olah penuh dengan keraguan-raguan, penuh dengan kecemasan, karena kami tidak bisa bergerak bebas. Kami takut untuk bersekutu dengan saudara-saudara kami. Kami juga takut keluar rumah untuk bekerja. Tetapi Tuhan masih baik, Tuhan sangat baik untuk memelihara dan melindungi kehidupan kami. Biarlah lewat apa yang kami terima dari Tuhan, kami mampu bersyukur dan menjadi orang-orang yang berhikmat dan mau berbagi kepada saudara-saudara kami yang patut kami bantu, yang menderita saat ini. Kami yakin dan percaya Tuhan akan memampukan kami melewati masa-masa sulit ini, dan berkat Tuhan selalu hadir dalam kehidupan kami. Kami berdoa buat ibadah kami hari ini, biarlah Tuhan yang menerima menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu, HKBP Bonang Indah dimanapun berada, biarlah Tuhan yang selalu menyertai dan memberkati mereka. Engkau tahu Tuhan segala pergumulan pribadi lepas pribadi. Kami yakin dan percaya Tuhan akan menyertai kami semuanya. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Bapak Ibu, mari kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari